Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Top, debut Declan Rice dan Jurrien Timber di Arsenal. Debut Declan Rice dan Jurrien Timber diwarnai kemenangan telak. Arsenal berhasil mengatasi MLS All Stars dengan skor 5-0. Bermain di Audi Field, The Gunners unggul cepat lewat gol Gabriel Jesus di menit ke-5. Kemudian, menambah golnya melalui Leandro Trossard menit ke-23 menjelang babak pertama berakhir. Arsenal mendapatkan hadiah penalti di menit ke-47. Meski sudah unggul 3-0, Arsenal mampu mencetak gol keempat di menit ke-84 melalui Gabriel Martinelli. Pesta gol klub Liga Inggris asal London dicetak oleh Kai Havertz di menit ke-89. Declan Rice dan Jurrien Timber memang tidak dimainkan Mikel Arteta sebagai starter di pertandingan melawan MLS All Stars. Keduanya bermain dari bangku cadangan setelah skor 3-0 dan dimainkan di menit ke-60-an. Meski cuma bermain dari bangku cadangan, tetapi keduanya mampu menampilkan kualitasnya dan turut membantu Arsenal meraih kemenangan telak di tur pramusim Amerika Serikat. Declan Rice main cuma 25 menit, mampu bikin fans takjub. Pelatih Mikel Arteta menurunkan Declan Rice selama 25 menit. Rice tampil di menit 65 sebagai pemain yang menggantikan Jorginho. Rice berhasil mengontrol kecepatan permainan. Tampil dengan penyelesaian sempurna, bahkan dia tidak sekalipun bisa melepaskan bola dari lawan. Bahkan, panas terik yang ada di Washington tidak membuat kekuatan Rice menurun. Sejak masih di bangku cadangan pun, penonton menantikan aksi dari Rice bersama The Gunners. Saat wasit mengangkat papan nomor tanda pergantian pemain, gemuruh penonton pun terdengar menyambut debut Rice. Bahkan saat sentuhan pertamanya pun teriakan penonton semakin besar. Reaksi para penggemar pun masih terasa setelah pertandingan selesai. Teknik permainan Declan Rice sangat underrated, kata pengguna Twitter. Declan Rice mengejutkan tim dengan bisa mempertahankan posisi seperti ini, tulis pengguna Twitter lain. Jurrien Timber, ekspektasi untuk Arsenal sangat tinggi. Bek baru Arsenal Jurrien Timber mengakui bahwa ekspektasi untuk Arsenal musim ini sangat tinggi. Jadi dia harus memberikan yang terbaik untuk klub. Saya berkata kepada yang lain, mereka memiliki musim yang hebat dan mereka membeli beberapa pemain. Jadi harapannya sangat tinggi. Ucap Timber seperti dilansir dari Sky Sports. Sangat menyenangkan melihat mereka membangun dan membangun. Jadi mari kita lihat apa yang terjadi. Timber mengungkapkan bahwa ada tawaran dari klub lain selain Arsenal, tapi dia tak menyebut siapa klubnya. Odegaard terkesan dengan pemain anyar Arsenal. Odegaard selaku kapten Arsenal sangat senang dengan pemain-pemain yang direkrut. Dia menganggap semuanya sudah seperti keluarga. Ya, brilian. Semuanya. Mereka sudah menjadi bagian dari tim. Sudah menjadi bagian dari keluarga dan Anda melihat di lapangan hari ini kualitas yang mereka miliki. Jadi senang memiliki mereka di sini dan senang bermain bersama mereka. Kata Odegaard seperti dikutip dari situs resmi Arsenal. Arsenal selanjutnya melawan Manchester United dan Barcelona di Amerika Serikat. Odegaard menilai masih banyak hal yang bisa ditingkatkan. Kami masih memiliki banyak hal untuk ditingkatkan. Kami bisa menjadi jauh lebih baik, jadi ini sangat awal. Kami semakin fit. Saya pikir ritme akan datang. Jadi sejauh ini bagus, tegasnya. Berharap banyak dari Arsenal yang sudah belanja besar di bursa transfer. Arsene Wenger optimis mantan tim asuhannya itu bisa keluar sebagai juara musim 2023-2024. Menurutnya, 3 pemain anyar Arsenal mampu menjadikan jauh lebih kompetitif dan bukan tidak mungkin akan memenangkan persaingan melawan Manchester City. Pernyataan dari Wenger itu kemudian mendapat tanggapan dingin dari Arteta. Mikel Arteta yang merasa belanja besar bukan jaminan trofi juara. Mereka tetap butuh kerja ekstra jika mau memutus puasa gelar Premier League
walau sudah membeli sejumlah pemain, terlebih karena bakal mentas di Liga Champions. Semoga dia benar ya, dia pria yang sangat cerdas dan punya pengalaman besar, jadi saya harap dia benar. Tapi pastinya ini akan lebih sulit, Liga akan menuju ke level lain lagi, yang mana itu sudah luar biasa. Ujar Arteta dilansir dari ESPN. Bermain di Liga Champions yang mana kami sudah lama tak memainkannya akan menghadirkan tuntutan berbeda. Itulah sebabnya kami butuh skuad yang lebih dalam dari musim lalu dan hal-hal yang kami lakukan di musim panas ini berkaitan dengan itu dan menambah kualitas juga pastinya. Tandasnya. Kai Havertz bayar rasa malu di pramusim Arsenal. Havertz menyumbang 1 gol saat Arsenal menggilas MLS All-Stars di Audi Field, Washington, Amerika Serikat, Kamis pagi waktu Indonesia Barat. Gol mantan pemain Chelsea itu menjadi penutup laga. Sebelum pertandingan, Havertz diundang mengikuti MLS All-Star Cross and Volley Skills Challenge. Havertz tak mampu menceploskan seluruh bola yang dikirimkan kepadanya dalam waktu 60 detik. Kesalahan Havertz dibayar dalam pertandingan. Dia sukses mencetak gol setelah menyambut umpan silang Marquinhos. Havertz semula mengontrol bola dengan dada. Bola kemudian memantul ke tanah dan Havertz langsung menyambar bola dengan punggung kaki. Manajer Arsenal Mikel Arteta memuji penampilan Kai Havertz dalam laga ini. Havertz pun disebut bisa bermain di sektor menyerang mana saja. Posisi terbaik Kai Havertz di Arsenal. Karena banyaknya peran yang bisa dimainkan, tentu saja banyak timbul pertanyaan mengenai posisi terbaik Havertz. Legenda Liverpool Dietmar Hamann menilai posisi terbaik Havertz adalah tidak jauh dari striker utama. Saya pikir posisi terbaik Kai Havertz adalah di depan, tidak jauh dari striker utama. Saya pikir dia akan bermain dengan Gabriel Jesus di depan, kata Hamann kepada Lord Pink. Arsenal adalah tim yang lebih suka mengoper bola daripada Chelsea, dan saya pikir itu akan cocok dengan Havertz. Tandasnya. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!